Yuk kita ngobrol pinggir jurang. Yo! Obrolan pinggir jurang. Ya, hari ini Bapak siapa? Udin dengan Ibu Oda ya datang kemari adalah untuk ya. Sudah paham? Untuk apa, Pak? Loh, kok nanya? Oh iya, belum selesai kalimatnya. Untuk menyelesaikan sedikit gesekan rumah tangga. Ini Pak, ini belum. Saya dulu. Supaya apabila bisa didamaikan damai, bila tidak bisa didamaikan bisa lalu pada kawin sendiri-sendiri lagi ya. Nah ini makanya kita konsultasi hari ini konsultasi. Ini lembaga konsultasi perkawinan. Saya adalah lembaga konsultasi pernikahan, bukan perkawinan, bukan perkawinan, pernikahan. Tapi swasta ya, Swasta bersubsidi, tapi terakreditasi dan juga terdaftar. Iya, tapi ini nih Pak, curiga melulu orangnya. Oke. Kan jadi ribut, curiga. Iya, saya kesel, Pak. Curiga, C ya, curiga. Ya, Curiga kenapa? melulu. Ya, apa-apa Tunggu dulu. Yang mana dulu ini? Iya, Coba ini. sweet dulu. Oh, menang. menang kan. Ya. Saya Adil kesel, kan? Pak. Iya. Adil. Saya mau Silakan. ngomong nih Pak, maksudnya Kok enak ya dengar kalau yang ngomong sini ya? dengerin. Iya. Masa di Lu jangan genit-genit. Tar dulu mau ngomong gak Tunggu jadi. dulu. Ini gimana sih? Tunggu dulu. Ibu dulu, ya. Ah, ya. Nah, Bapak, ngapain dulu? Pak beneran ini Iya, dengerin. silakan. Saya kesel Pak. Masa di celana dalamnya ada lipstick Pak, lip and stick warnanya ungu lagi Pak. Itu di celana dalam dia Di Pak. celana dalam dia. Oh. Ini perkara besar. Oh. Saya tanya dulu. Tanya Pak. Pak Udin, kan sesuai dengan laporan Bu Oda, di sini dinyatakan bahwa di lipstik Bapak terdapat celana bukan. dalam. Celana dalamnya Oh. ada lipstick warna ungu. Iya, ini sedang saya tanyakan. Oh, iya. Sabar ya, sabar. Oh, ini fitnah tuh Pak, fitnah Pak. Belum selesai. Di celana dalam Pak Udin, konon terdapat lipstik Ukurannya apa? XXL. Oh, Itu bukan itu celana punya, gua. itu punya saya. Bibir biawak. Oh, silakan Enggak, dijelaskan. ini kan dia curigain, Bagaimana? disangkain celana dalam. Coba ada dari awal, kan celana dalam ada bekas lipstiknya. dari awal mula. Dari mana? Dari beli celana dalam. Bukan, dari studio belum disetting. Saya gemes banget sama Ibu suami. tenang dulu. Kesel saya Pak. Ibu tenang dulu. Silakan. Ini kan curiga Pak, itu namanya nggak terbukti. Masa celana dalam cuma ada lipstiknya aja marah-marah? Oh ya, yang lain aja celana dalam itu bukan cuman apa Ada lipstik loh. lipstik, iya. Itu ada sarang tawonnya. Terus. Masa marah-marah? Kan waktu itu. Ya, nah ini nih kronologis Nah, namanya. waktu itu habis kondangan pulang. Ya. Kita capek. Kondangan apa itu? Pernikahan atau Hitanan tuh Oh, anaknya. hitanan. Anaknya Hitanan. Wang Ujang. Wang Ujang. Iya. Tetangga ya? Iya kan capek pulang. Dia tidurnya ngorok. Ketimbang berisik, gue tutupin. Oh, pakai celana dalam. Kena lipstiknya Oh, dia. gitu. Sudah paham. Kan? Tenang. Ibu Oda, Iya, sesuai Pak. dengan penjelasan Ngorok dia. tadi. Jadi ketika ibu ngorok, ya ibu itu disumpeli dengan celana dalam itu tadi. Iya toh? Iya. Enggak apa-apa. Perasaan yang ngorok bukan saya Pak, dia kok jadi saya yang dibilang ngorok. Oke, ini sekarang komplain berikutnya adalah mengenai Ngorok, Pak. Oke, bagaimana? Nada dasarnya apa? Ngoroknya itu nadanya kayak ada ininya Pak, saya tidurnya. Oh, kok begitu Pak? Lah kan saya jadinya kan Sebentar, Gue juga kaget. saya kaget. ada kol-kolahnya Pak. Kol-kolah. Heeh. Ya Bapak pesantren kayaknya ya. Saya bingung ngapain pokoknya dalam mimpinya. Itu ya kayak gitu. Sebentar, itu bukan ngorok. Itu ketindian beras aja. Ngorok apa begitu? Begitu Pak, ada kol-kolahnya. Saya tanya. Iya tanya Pak. Pak Udin. Kan orang tidur. Saya belum nanya. kan ini pengen menjelaskan. Ya saya Pak. tanya dulu. Kesel banget punya laki begini pengen banget pites saya. Sabar. Mengguk kutu. Sabar. Kesel saya Pak, beneran. Ini dulu nikahnya ini dijodohin apa dijedotin sih? Nggak sengaja Pak, saya lagi mandi di toilet umum. Oh, ada MCK, dia keluar MCK. di MCK, tiba-tiba ketemu Wah. nikah. Apaan dia nyul-nyulin saya di
walaupun jamblang, Pak. Ini yang mana lagi sih? Cowoknya berapa? Satu-satu. Oh iya. Ini mengenai ngorok. Ketika ngorok itu Bapak tidur atau tidak? Cid? Tidur, Pak. Tidur banyak orang ngorok. Bapak tahu kalau ngorok enggak? Nggak tahu. Kan nggak ngaku. Emang Semua perbuatan yang dilakukan tidak tahu, maka tidak ada Lah salahnya. kan nggak tahu, nggak salah kan? Iya, nggak salah, Nggak Mbak. tahu, ya nggak salah. Ngoroknya gimana? Coba Coba suaranya gimana? tanyain sama tetangga sebelah. Lah, bagaimana? Iya, Feli. Gua ngorok apa enggak? Coba tanyain. Siapa? Hah? Minta Ini- buat diselidikin. Enggak, Sebentar, kan bukti, Pak. Kita sebentar, butuh saksi kan. sebentar. Saya Sekarang emosi gimana? nih Pak jadinya Pak. Ya Sebentar, Allah, saya emosi sebentar. banget ini. Ibu emosi. Emosi saya ini jadinya nih. Ibu marah. Itu dia tadi nyebutin nama Pak. Enggak, dia kan minta Sudah, siapa tadi barusan namanya? Sally. Tuh kan, Saya satu senang itu. juga itu. Gimana? Sally Dia saksi mata, saksi. yang rambutnya segini, Sekarang udah panjang. yang lulusan Akademi Seni Rupa. Waduh. Sekretaris, Pak. Oh, sekretaris? Iya. Waduh. Itu tetangga saya. Bendo Mak, ini bendo nih. Bendo. Saya udah kesel banget dengernya ini. Sebentar. Ini bukan sebuah Kan kalau lembaga gini. untuk ribut, tapi Oh. untuk mencari solusi. Saya kesel Ya. banget diputer-puter Ingat. dulu ngomongnya. Semua permasalahan itu akan selesai. Pada waktunya. Kalau belum selesai berarti belum waktunya, ya. Iya kan? Iya, ini kan fitnah dulu, Pak. Saya Iya. dicurigain. Sekarang gini, Ngorok lah. satu-satu ya, biar Iya. saya tahu permasalahan sebenarnya. Iya. Baik ya. Saya ada pertanyaan banyak. Oh. Yang ini akan menjurus pada Penyelesaian. penyelesaian masalah Bapak dan Ibu. Ah, Ya. ah. Jadi mohon dijawab pertanyaan ini. Ya. Ya. Yang pertama untuk Bapak. Sabar ya, Bu. Iya iya Pak, sabar udah Yang sabar pertama, banget emang. ya. Ketika Bapak, nah ini pertanyaannya. Ketika Bapak gajian, Aha. berapa persentase yang Bapak berikan untuk nyonya? Nah lu, Semua, Pak. Semua, Jujur. 100%. 100. Semua diserahin, Pak. Itu gaji. Cuma dia kadang-kadang suka nggak ngelihat. Saya udah serahkan di meja, dia nggak ngelihat. diambil lagi sama dia Pak. Itu bagaimana itu laki? Sebentar. Mubazir dong. Saya bawa lagi. Baru saya tanya. Ah, Ya. iya, dia salah dia. Kenapa nggak Kepada, lihat? sebentar, kepada Ibu Oda. Iya Pak. Ketika Anda diberikan 100% gaji oleh suami, apa yang Anda pikirkan untuk dibeli? Saya? Iya. Ya saya mau beli kutang. Utang mulu dibeli. Beras kagak. Makan tuh kutang. Gua sampai gak bisa Lah kan tapi napas. dia doyan Oh, sebentar, isinya sebentar. Pak. Iya, Gimana sebentar. coba Sebentar. ini? Yang dibutuhkan isi, bukan kemasan. Makan, dia doyan Sebentar, isinya. dengarkan. Tadi sesuai dengan informasi yang saya terima, Ibu nggak pernah beli beras tapi belinya kutang. Ibu Iya. pernah nyayur kutang? Udah sih Pak. Bawa nggak? Saya mau nyobain. Ada di dalam. Bawa di dalam. Kutang sampai di sayur-sayur. Iya, Pak. Kita kan nggak butuh kemasannya, Pak. Kita ini- nggak butuh Tuh. packaging, isinya yang penting. Isinya. Iya. Ya karena Kan, memang Pak. kalau Ya. ASI itu adalah kemasannya tuh baik, ya kadaluarsanya tuh lama. Ya. Ini malah ngomongin ASI ya. Baik, ini saya sudah mendapatkan gambaran. gitu Sudah ada kan. gambaran. Yang berarti yang benar saya kan, Pak? Belum tentu. Oh, enak aja Ini masih kamu. ada tes-tes lagi. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan nanti adalah kita akan mengadakan kuesioner. Nah, Kuesioner. Kuesioner. kita kayak mau Oh, kayak lomba itu Oh. 17-an lomba baca kuesioner itu, Pak ya? Jadi supaya Bapak mengetahui isi hatinya ibu juga mengetahui kemauan dari Bapak. Kalau isinya saya udah tahu, Pak. Saya juga pengen lihat. Obrolan pinggir jurang. Bu Oda, iya Pak. tadi sesuai dengan 3 hal yang dikeluhkan oleh Bu Oda terhadap suami Ibu. Yang pertama adalah mengenai celana dalam ada lipstiknya. Ya, itu tidak perlu diributkan. Karena ketika celana dalam ada lipstiknya itu sebenarnya Itu adalah biasa. saya. Itu ada lipstik saya sebenarnya. Iya, saya. Ini sama loh warnanya. Loh, ya toh? Ini kan? Iya iya. Ya iya, itu saya waktu itu kita lagi main ya. Enggak, dia suka kalau kita lagi ngejemur tuh dicium-cium. Jamblang Saya makan punya kita jamblang. dong. Jamblang makan jamblang. Ya waktu itu saya kira lipstik itu krayon, saya buat gambar gitu. Kan Kan, dalam rangka fitnah 17-an kan, kemarin. fitnah kan. Iya, itu Makanya. yang pertama. Saya Ya. terjolimi nih kok di sini nih Belum, jadinya. belum. Yang kedua mengenai apa tadi ngorok. Ah. Ya. Ngorok itu tadi sesuai dengan penjelasan Pak Udin ini, ternyata beliau ngorok itu bukan ngorok. Ya, itu adalah cara beliau
bersenandung. Tuh. Menginap Hanya lu kalau bukan. belum ngorok kan lu tidurnya enak kan? Lu nggak Iya. ngorok aja pales. Sabar. Jadi ketika dulu kita bersatu itu harus menerima baik dan buruk ya kan. Tuh. Ngorok itu Makanya. biasa. Dengerin tuh, jangan ngambek mulu. Ya, itu yang kemudian yang berikutnya adalah saya harus bertanya apa keluhan dari Nah. Pak Eko, Pak Udin ini. Silakan Iya. Pak Udin. Keluhan terhadap Nih Pak, nyonya. dia kalau masak sayur asem Pak, yang lainnya nggak ada, asem semua. Ilo kan bang. Asem digoreng, asem semua dicemplungin. Itu baru dengar saya. Iya, Saya tanya, Mbak resepnya apa aja itu? Hah? Resepnya apa itu? Resepnya bayi curut saya masukin ke situ pak. Bayi curut, itu kesukaan saya. Makanya kayak gini tuh pak. Kelakuannya, Pak. Sudah kesel banget. Ini bagus ya. Jadi sayur asem dikasih bayi curut. Ada yang well done nggak? Itu agak matang. Warnanya emping pak. Warnanya emping. Yang pertama keluhan soal masak Masaknya sayur nggak asem. bener. Dia mah ada aja yang kali saya mau ngeracunin, saya minta masak Bang. steak. Dikasih steak golep. Oh iya. Ya kan dia kan Kan katanya keras steak. makannya Pak. Steak. Sampai rusak Nah kan gigi. apa nggak bilang steak Menurut Mas? saya bener loh. Steak daging. Menurut saya bener loh. Itu di ini dulu nggak apa di steaknya itu mungkin steaknya nggak dikerubutin dengan daun pepaya ya agak lebih empuk loh itu. Dimarinate namanya. Iya benar, kayak daging kambing pak. Oh saya kemarin kaki teman saya marinate aja empuk. Nah dia kadang-kadang gitu Pak. Kalau saya lagi bangun, Ada pakai aja. daun pepaya biar Lah kayak mayu. Ini keluhan ketiga ya. bukannya sebagai istri bukannya tahu kan namanya Allahu Akbar, saya dijolimin banget ini Masya Allah. Bendel mana ini? Sudah kesel lagi, banget kita hati lagi saya. gimana kan Ya suaminya Allah. lagi Saya tengahi. Ya, ini sudah ada 3 perkara. tuh. Ya. Saya mulai dari yang terakhir tadi. Soal ini. Nah, kan. Soal entongnya suami Iya, yang Pak, dimarinate entongnya. dengan daun pepaya. Biar empuk. Jadi gini, sudah kewajiban seorang Biar istri. kelolodan. yang suruh ngembat semua juga siapa? Jadi begini, Bu Oda, Pak Udin, ya. Sabar, sabar. Jadi dalam sebuah pernikahan, Iya, Pak. ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa kita harus menerima baik dan buruknya pasangan. Tuh, Itu yang pertama. makanya. Saya mah rasanya kayaknya nggak dibela ini di Ya sini tunggu dulu. Allah. Yang kedua, Pak Udin, yaitu sudah menjadi hak dan kewajiban. Jadi apabila suami sedang menginginkan untuk mencangkul, jangan cangkulnya dimarinate dengan menggunakan daun. Gua dari pertama nikah daun paya lagi, daun paya lagi. Sampai itu, iya teksturnya kayak daun pepaya ya. Iya, sampai sekarang. Jadi Sampai cangkulnya suami harus dirawat sedemikian Saya rupa. rawatin makanya saya ungkep pakai daun paya, Bentar. Pak. Inilah Saya kalau- kelolodan dulu, Pak. Kalau Pak Udin Masya cari Allah. jodoh tukang masak warteg begini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai tadi apa itu namanya Mbak Oda ini kalau masak sayur asem kok asem semua. Bagus Iya. saya nggak saya kasih mengkudu itu sayur asem. Rasanya jadi gimana? Biarin biar dia yang makan. Kayaknya enak juga itu. Saya gobuk dulu lah itu. Coba aja cari. Ya enggak juga gitu, sayur asem nggak harus dimasukin asem semua. Iya, tuh. Kan ada belimbing. Iya kan? iya, Bisa masukin makanya. belimbing. Sama aja asem. Asem juga kan? Makanya saya campur mengkudu Ya. rasanya. Maka bisa kita peroleh pengetahuan dengan bergaul, browsing dan Makanya sebagainya. gaul tuh sama Resep. Chef Juna ya. Iya, Chef. Jadi istri gaul sama Chef Juna, sama chef-chef yang lain. Iya, atau sama Asep tetangga sebelah. Ya, itu bagaimana juga saya bisa mau masak. gaul, saya digaulin mulu, Oh, iya. sabar-sabar. Ada istirahatnya nggak Pak? Ya. Ini istrinya juga vulgar sih ya. Iya, 24 jam Pak, istirahat 15 menit. Oh iya, Bapak ini anggap ini ya, gardu ronda. Saya medeng-medeng, Pak. Bayangin aja. Baik, ini agak dewasa sekali ya. Ini bisa penasihat pernikahan loh, bukan perkawinan. Oh iya. Ya? Iya, Oke. Mas. Si Kita datang bapak ke yang sini, Bocah. nanya kita jawab. Ya, ini kemudian adalah kita sudah sampai pada konklusi. Nah, ini penting tuh, Dah. Tuh lo Konklusi. dengerin tuh, lo dinasehatin. Lah, abang Ya. juga dengerin, jangan saya mulu. Lah. Tahu konklusi nggak? Nggak tahu. Sayur asem tadi itu konklusi namanya. Ya, tadi itu yang asem semua. Saya udah nunggu. Maksudnya ini kesimpulan. Oh. Ya. Dari apa yang saya dengar, dari apa yang saya tanyakan, jawaban dari Bapak dan Ibu tadi, maka saya peroleh sebuah kesimpulan.
Iya, kesimpulannya apa? Bahwa kesimpulannya adalah yang pertama. Nah, ini kesimpulannya ya. Pertama, bahwa pernikahan Bapak dan Ibu ini baik-baik saja. Tuh baik, dah gue mau Baik-baik tanya. saja. Lah iya sih juga mau baik-baik aja Iya. Pak. Masa sih mau janda Nah, mulu? tunggu dulu ini. Nah, ini ada catatan. Ah. Artinya kan, kondisi namanya pernikahan tuh ada yang baik-baik saja, Aha. ada yang kurang baik, Iya. ada yang buruk dan buruk sekali. Nah, ini Ini gimana tuh kategorinya Pak? ini masih baik-baik saja. Baik-baik aja. Tuh kan. Artinya masih banyak suami istri sana yang persoalannya jauh lebih berat. Oh. Ada yang istrinya minta keriting ketika suaminya dipecat. Oh. Ada yang suaminya minta anak ketika istrinya sudah menopause. Itu persoalannya semua yang berat. Tuh kan. Lu minta apa yang gue nggak kasih? Banyak katanya. Katanya dari 99 permintaan baru satu, yaitu nikah. Yang lainnya belum. Iya. Maka ini ada catatan. Yang pertama untuk Pak Udin. Nah. Pak Udin harus lebih sabar. Oh sabar saya Pak. Ya tunggu dulu, ini nasihat. Sabar, iya. Pak Udin harus lebih sabar. Aha. Karena yang mau Pak Udin ya baru Odah doang kan. Makanya, saya apes ya. Ya Allah, saya dapat musibah dong Pak ya. Ya Allah, Apa sih? sesuai lu Bang. Doyan kan lu tapi. Jadi Ya, sabar, sabar. Saya emosi Pak. Tenang. Saya nggak dibelain ini kayaknya di Ini tenang, ini ya ini nasihat itu netral. Iya, Saya netral. Enggak, bapaknya begitu saya kesel Ya, jadinya. ini kan ibu juga bayar baru. Dia DP. juga lagi masalah. Masalah saya lebih berat. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Pak Eko. Pak siapa namanya, Pak Udin. Udin. Mirip. Salah mulu sih Bapak. Ya Tuh. nyebutin merek dah. Wajahnya mirip Pak Eko pun tadi teman Pasaran. saya. Mirip. Nah, Pasar Pak Udin gaul ini banyak sih emang. ya, selain tadi adalah mengenai sabar, yang kedua adalah harus tawakal. Nah, gue tuh dah pagi-pagi tawakal, siang Bukan. Tawakal. Tahu akal. Oh, pakai akal kayak Rocky. Iya. Tawakal, tahu. Ya, jadi tahu dalam Tahu mengakali. akal. Nah kali, udah. Tahu dalam mengakali tadi kayak duit gajian. Emang diakalin mulu. Hah? Emang saya diakalin mulu. Itu nggak boleh dilakukan lagi. Jangan tuh nggak Bang. boleh. Nggak boleh Bang. dilakukan. Jadi nggak harus pakai akal. Nggak usah. Pakai ini. Langsung potong di jalan aja. Lalu untuk Bu Oda, ini ada catatan. Yang pertama adalah, masih suka nggak? Ya masih Pak. Oh, masih. One and only Pak, kagak ada lagi. Emang di kampung cuma tinggal dia ya. Kagak ada lagi Pak. Nah, ini yang kedua, ini yang paling penting. Ya, kalau misalnya ya kita kan nggak tahu ya, namanya jodoh ya, namanya rezeki itu kan di tangan Tuhan. Ya, kalau misalnya udah nggak terlalu suka ya, kan tahu nomor saya kan.